Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Khatib. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ada video yang menarik sobatku semua. Ini ada video seorang kiai, yang mana kiai ini dikenal oleh sebagian masyarakat dengan julukan Singa Aswaja. Wah, luar biasa teman-teman. Julukan kiai ini disebut oleh orang-orang yang memberinya gelar dengan sebutan singa. Mungkin yang dimaksud dengan gelar ini adalah seorang yang pemberani, seorang kiai yang pemberani, layaknya seekor singa yang membelah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, mungkin orang yang memberikan julukan ini menganggap kiai ini adalah seorang yang berani membelah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini teman-teman, ada seorang jemaah yang bertanya kepada kiai tersebut menanyakan soal jenggot. Kenapa kiai ini mencukur habis jenggotnya, namun memelihara kumisnya? Yuk, kita simak bagaimana videonya. Ya, ustadznya kumisnya yang ada katanya. Kenapa nggak jenggot sunnah gitu? Nah ini perlu nih Ustaz, Ustaz. Nah, jadi teman-teman, bapak ini langsung menanyakan kepada kiai yang diberi gelar tadi Singa Aswaja, yaitu seorang yang pemberani, katanya seorang pemberani yang membela sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bapak ini heran, kenapa kiai ini mencukur jenggotnya, tapi hanya memelihara kumisnya saja. Yuk, mari kita dengarkan bagaimana tanggapan ataupun jawaban dari Singa Aswaja ini teman-teman. Jadi begini, ya ini masalah pribadi. Pertama, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, merawat jenggot hukumnya sunnah. Kebetulan istri saya itu lebih suka dicukur. Melayani istri itu kan wajib sebenarnya. Jadi itu alasannya. Pernah saya rawat panjang, istri malah gak suka. Cukur aja, saya gak suka katanya. Ternyata bapak kiai yang disebut dengan Singa Aswaja ini teman-teman, ternyata takut juga kepada istrinya. Lah, dia menyebutkan tadi alasan dia mencukur jenggotnya karena ingin melayani istrinya. Loh, harusnya bukan seperti itu Pak Kiai. Katanya Bapak Kiai yang tadinya yang mengaku atau yang diberi julukan oleh masyarakat sebagai Singa Aswaja harusnya mengajarkan kepada istri Bapak Kiai bahwa jenggot ini adalah sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri pemahaman kepada istrinya. Bukan kita mengikuti istri kita yang menyalahi sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah gelar yang disematkan kepada Bapak Kiai ini adalah Singa Aswaja? Karena Nabi menyebutkan u'ful liha, warkhul liha, wahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu. Kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu menyalahi orang-orang majusi. Artinya nggak boleh kan mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Pernah saya rawat panjang, istri malah gak suka. Cukur aja, saya gak suka katanya. Ya saya cukur. Jadi itu biasanya orang-orang Wahabi tanya begitu. Ternyata sahabatku semua, sosok Singa Aswaja lebih taat kepada istrinya daripada mengajarkan istrinya, menjelaskan kepada istrinya bahwa ini adalah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sebatas sunnah saja teman-teman, tapi ini adalah perintah dari Nabi kita. Nabi kita memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk memelihara jenggotnya dan merapikan kumisnya atau memotong kumisnya, bukan sebaliknya. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Singa Aswaja ini, yang mana beliau merapikan jenggotnya atau mencukur jenggotnya dan memelihara kumisnya. Loh, bagaimana ini? Katanya kan
beliau ini adalah singa aswaja. Julukan yang diberikan kepada beliau ini sangat luar biasa. Lah, ketika ada orang yang mengingatkan, maka Bapak Kiai ini menyebutkan orang itu adalah Wahabi. Padahal ini adalah ajaran dari Nabi kita. Nabi kita berjenggot, sahabat berjenggot, dan Nabi memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk memelihara jenggotnya dan memotong kumisnya. Apa hukum memelihara jenggot? Sunnah. Uqful liha, waqsus syarib. Orang Yahudi kumisnya panjang, orang Nasrani kumisnya panjang, orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Uqful liha, biarkan jenggot, waqsus syarib, potong kumis. Kumis potong. Ini yang berbicara barusan adalah Bapak Abdul Somad, Bapak Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau bukan Wahabi, tapi beliau sama dengan Bapak Kiai yang diberi gelar dengan singa aswaja. Loh, kenapa Bapak Kiai ini malah memelihara kumisnya, memanjangkan kumisnya, lalu memotong jenggotnya? Padahal ini jelas adalah perintah dari Nabi kita untuk menyelisihi umat Nasrani, Yahudi, Majusi. Maka kalau kita bicara tentang hukum jenggot, silahkan baca pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ulama-ulama sekarang ini macam-macam pendapat. Ini poinnya. Jenggot ini sudah ada permasalahan pembahasannya sejak zaman dahulu. Para ulama-ulama kita yang terdahulu sudah banyak membahas tentang hukum memelihara jenggot dan bagaimana larangan memotong habis jenggot kita. Ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Abu Hanifah pun juga pernah membahas tentang masalah jenggot ini. Lalu bagaimana kita mengikuti fatwa ulama-ulama ketemporer? Harusnya kita mengikuti ulama yang terdahulu. Dikarenakan jenggot ini sudah ada pembahasannya sejak zaman Nabi kita. Nabi kita memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, untuk memanjangkan jenggot kita, bukan mencungkurnya. Tapi kita tahu masalah jenggot ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, di masa Imam Malik, di masa Imam Abu Hanifah. Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa dari orang-orang yang membolehkan mencukur jenggot, umpamanya dia pakai fatwa ulama-ulama baru yang mereka nggak masalah. Ini ulama baru mengatakan seperti ini. Masalah jenggot ini bukan masalah baru, bukan masalah kontemporer, bukan. Kayak kalau masalah kontemporer butuh fatwa yang ijtihad ulama baru. Ini nggak ada ini di masa itu. Maka kita ingin tahu gimana fatwa ulama-ulama, ijtihad ulama duduk untuk berbicara. Iya, karena masalahnya baru muncul di masa kita. Kalau masalah ini mulai zaman Nabi alaihissalam, kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer? Kalau kita lihat lagi, fatwa dari Bapak Singa Aswaja tadi teman-teman. Alasan dia mencukur habis jenggotnya dikarenakan takut kepada istri. Taat kepada istri, bukan taat kepada Rasulullah. Nabi kita memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot kita, memelihara jenggot kita, dan memotong kumis kita. Ini Bapak Kiai ini kenapa seperti ini? Toh gelarnya kan Singa Aswaja. Bagaimana mungkin dia akan membela sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sedangkan untuk mendegakkan sunnah ini saja, dia tidak mampu untuk melawan istrinya. Sebagian ulama mengatakan bagi yang berjenggot itu kok membersihkan jenggotnya adalah hukumnya haram sebagian. Sebagian lagi mengatakan sampai hanya derajat makruh. Tapi apapun bentuknya kami tetap menghimbau. Biarpun ada dua pendapat semacam ini, yang punya jenggot silahkan dipelihara jenggot Anda. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot tapi karena tidak senang dengan yang ada pada Nabi, maka ini berbahaya, bisa murtad dengan demikian. Jadi sahabatku semua, berikan pemahaman di rumah kepada istri kita bahwa memelihara jenggot ini, menumbuhkan jenggot ini adalah perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sunnah. Dan ini adalah perintah teman-teman. Sunnah yang dikuatkan. Berikan pemahaman kepada istri kita. Jangan ikuti hawa nafsu istri kita bahwa jenggot ini tidak rapi.
harus dipotong. Berikan pemahaman kepada mereka. Kalau seorang istri menyuruh suaminya mengerok jenggot karena tidak senang dengan yang pernah dimiliki dan dilakukan Nabi, ini berbahaya. Imannya yang kropos. Imannya yang kropos, hati-hati. Tapi kalau seorang istri hanya, tapi kami himbau ya lebih bergagah dong wibawa kalau suami Anda berjenggot. Tapi jangan sampai nanti yang suaminya tidak berjenggot lalu pasang jenggot sendiri, nggak usah lah. Bagi teman-teman yang jenggotnya yang tidak tumbuh, jangan pula nanti dipasang, dibeli jenggot palsu. Perintah dari Nabi kita adalah peliharalah jenggotmu. Artinya, jika kita memiliki jenggot kita tumbuh, jangan dipotong, jangan dicukur, tapi peliharalah. Namun bagi teman-teman yang tidak tumbuh jenggotnya, jangan pula kita paksakan. Apalagi sampai membeli jenggot palsu. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Masya Al-Fatih, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Rizky Masaputra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.